Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melanjutkan bahasan kita dari buku Prompt Engineering for Generative AI. Kali ini adalah bab ketiga yaitu adalah Standard Practice for Text Generation with ChatGPT. Jadi di bab ini menurut buku Prompt Engineering dan untuk Generative AI, bab ini merupakan pondasi penting untuk memahami bagaimana kita bisa berinteraksi dengan LLM secara efektif, seperti halnya ChatGPT ya, agar mampu menghasilkan teks sesuai dengan kebutuhan kita ya, baik dari orang-orang yang menggunakannya adalah seorang profesional atau yang sehari-harinya mungkin berkecimpung dalam dunia non teknis ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana praktik-praktik standar ini membuka potensi luar biasa gitu ya, dari si ChatGPT ini ketika kita berinteraksi dengan AI untuk meningkatkan efisiensi, struktur, dan akurasi hasilnya. Mari kita bahas isi utamanya. Yang pertama adalah menguasai format output dasar, baik itu list atau structured data ya. Salah satu kemampuan dasar namun sangat berguna dari ChatGPT adalah menghasilkan list otomatis, baik untuk membuat, merapihkan, menyusun ulang, maupun menghapus duplikasi. Tapi walau terlihat sederhana, ada beberapa masalah yang sering muncul. Pertama, format list yang tidak sesuai, misalnya menggunakan karakter slash n atau satu titik yang menyulitkan parsing. Yes. Ya, kadang-kadang ya parsing ini, yang dimaksud parsing ini adalah ketika hasil dari LLM itu diolah lagi oleh si, yang manggil LLM ya, bisa jadi bukan manusia ya atau, mesin atau kita kepengennya outputnya memang, bukan pakai list yang angka seperti ini ya, melainkan pakai yang dash misal gitu ya. Atau adanya komentar pembuka atau penutup seperti berikut adalah daftarnya yang tidak dibutuhkan. Ya kadang-kadang kalau kita nge-prompt di AI itu ya, kita pengennya langsung kopas aja ya, tapi karena yang dihasilkan itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita harus pilah-pilah dulu. Terus ada lagi penambahan informasi tambahan seperti tahun film atau keterangan lainnya yang tidak diminta. Ya, kita misal minta 5 film gitu ya. Di sini contohnya ya, kita menulis prompt sebutkan 5 film fiksi ilmiah terkenal. Nah, outputnya bisa seperti satu titik Interstellar dalam kurung 2014 ya, The Matrix misal. Nah, ini kan listnya pakai angka ya, ada list angka, terus juga ada, tambahannya di sini ada tahun ya, padahal kita cuma pengen nama atau judul filmnya aja. Nah, tapi yang kita pengen cuma judul filmnya aja tanpa nomor dan tahun, maka prompt-nya perlu lebih spesifik lagi. Contohnya begini, buat list 5 film fiksi ilmiah, hanya tampilkan judulnya satu per baris, tanpa nomor, tanpa tahun, tanpa penjelasan tambahan. Nah, output yang diharapkan Interstellar, The Matrix, Inception, Arrival, Blade Runner 2049. Nah, ini di sini tahun sebenarnya ya, tapi karena ini di dalam satu judul yang sama, AI-nya harusnya paham atau mengerti bahwa ini adalah judul. Ya, untuk menghindari output yang tidak konsisten, sangat disarankan untuk menggunakan teknik few shot prompting, yaitu memberikan contoh dalam prompt itu sendiri. Nah, contoh prompt, tampilkan 5 daftar hewan laut seperti contoh berikut, titik 2 gitu ya, lumba-lumba, paus gurita, paus biru gurita, dan lain-lain. Ini membantu LLM untuk meniru format persis seperti yang kita harapkan, oke. Nah, ini namanya, teknik namanya few shot prompting. Yaitu memberikan contoh dalam prompt itu sendiri. Selain list sederhana, model juga mampu menghasilkan berbagai bentuk structured data, misalnya hierarchical, hierar- hierar- list hierarki dan JSON dan YAML ya. Jadi list yang berhierarki, JSON dan YAML. Hierarki itu maksudnya bersusun-susun ya. Nah ini hierarchical list digunakan untuk struktur bertingkat seperti outline artikel nih, seperti contoh atau jenis-jenis API di sini bertingkat ya, bersusun ya. Jenis-jenis API, terus ada REST, ada GraphQL. Terus struktur seperti ini bisa diurai menggunakan regex, tapi semakin kompleks datanya, semakin disarankan menggunakan format yang lebih eksplisit seperti JSON atau YAML.
Nah, selanjutnya di sini JSON, ya ini format selanjutnya tadi kan formatnya hierarchical list, terus di sini ada JSON, JSON, JavaScript Object Notation ya buat yang nggak tahu. Intinya mungkin kita sering nyebutnya JSON tapi kita nggak ngerti kepanjangannya apa. Format data ini ideal untuk aplikasi karena mudah diproses secara programatik, namun untuk memastikan ChatGPT menghasilkan valid JSON perlu diberi instruksi yang jelas. Contoh ya, ini contoh prompt-nya, format data berikut ke dalam JSON tanpa penjelasan tambahan. Misal nama Sarah, umur sekian, hobi sekian ya. Output yang diharapkan kayak gini, ada name Sarah, age 29, hobbies membaca, hiking, menulis. Oke, good. Nah, catatan penting, kadang-kadang model membungkus JSON dengan backtick atau tag, ini ya, petik JSON. Nah, maka ini sebenarnya format yang biasa kita temui di Markdown ya, yang kalau ini di Notion juga, sering, dipakai ya, dipakai adalah Markdown ya. Instruksikan secara eksplisit ya, kembalikan JSON tanpa Markdown block. Ya ini contohnya ya. Terus yang ketiga adalah YAML, YAML in Markup Language. Ya ini intinya adalah satu format terstruktur, tapi beda dengan JSON yang dia pakai dalam kurung terus petik-petik kayak gini, YAML itu biasanya pakai, indentasi ya. Ini contoh YAML misalnya profil pengguna, dia bisa ada, komen ya, beda dengan JSON, JSON kayaknya sampai sekarang belum bisa komen. Terus ada nama, Sarah, umur, hobi. Nah, di sini isinya itu ya bisa menjorok ke kanan. Terus keunggulan YAML dibanding JSON ya, lebih bersih secara visual, mendukung komentar, tidak perlu escaping karakter seperti slash n atau, slash, petik 2. Ya kalau JSON kan karena petik 2 ini adalah ya, eee, keyword ya, keyword-nya JSON, maka kalau kita mau menambahkan titik 2 di dalam seperti ini, maka kita perlu nambahin yang namanya escape karakter ya, agar petik 2 ini tidak dibaca sebagai titik 2 sebagai penutup, melainkan dia adalah sebagai karakter yang seharusnya ditampilkan. Nah, kalau ada karakter kayak gitu kan lumayan bingung ya, jadi rada susah dibaca. Terus cocok untuk konfigurasi atau nested structure. Ya ada yang bilang YAML itu lebih baik dari JSON, tapi preferensi aja teman-teman. Mungkin YAML lebih cocok untuk configuration ya, terus JSON lebih cocok untuk, interaksi antar sistem. Terus yang pertama kita udah bahas tadi tentang, eee, bagaimana kita menguasai format output dasar baik itu list atau structure data dan yang kedua kita akan membahas, beyond text ya, artinya beyond text tapi di sini bahasa Indonesia melampaui teks gitu ya. Versatile output format. Nah, LLM seperti ChatGPT tidak hanya menghasilkan teks biasa tapi juga mampu membuat output dalam berbagai format. Tergantung instruksi yang kita berikan. Nah, contoh format lain yang didukung adalah mermaid diagram, ya. Buat teman-teman mungkin yang non engineer, kalau bikin diagram mungkin pakai, Draw.io atau, Excalidraw atau apa ya. Kalau kita biasanya di sistem analisis itu kalau nggak pakai mermaid atau kita pakai OpenUML gitu ya, yang mana kita bisa membuat graph dengan kode gitu ya. Nah, di sini salah satunya mermaid. Ini cocok untuk membuat flowchart, struktur organisasi, atau diagram sequence secara instan. Nah, prompt-nya, contohnya buatkan diagram alur menggunakan Mermaid untuk proses login pengguna. Nah, ini contohnya kayak gini. Itu kalau kita punya step by step-nya dijelasin dengan detail, tentunya dia bisa buatkan ya Mermaid diagramnya. Di sini kayak user, login page, valid credential, terus dashboard dan error message. Ini tentunya Mermaid. Terus bisa juga bikin CSV ya, comma separated values, tentu ini udah nggak asing ya, baik teknis atau non teknis biasanya paham lah ya CSV ya. Baik digunakan untuk membuat data palsu. Data palsu di sini yang dimaksudkan adalah mock ya. Mock ini artinya bukan tidak bisa semerta-merta dijabarkan palsu ya, mungkin data bohongan guna keperluan demo atau testing.
Eee, Prompt-nya, buat file CSV dengan 5 baris data pegawai, kolom, nama, email, jabatan. Nah, ini contoh output. Terus yang paling selanjutnya yang paling umum ya markdown ya, markdown tables, XML, SQL insert, bahkan file konfigurasi seperti .env, Dockerfile juga bisa dihasilkan hanya dengan memberikan petunjuk yang tepat. Kuncinya adalah semakin spesifik format yang kita minta dalam prompt, maka semakin akurat output yang kita dapatkan. Ya, eee, yang pertama tadi kita udah belajar output, terus ini ternyata dia bisa lebih dari teks. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah interaksi cerdas. Oke, konteks, style, and translation. Oke, LLM tidak hanya sekedar menghasilkan teks, ia juga bisa berinteraksi dengan konteks, mengadopsi gaya tertentu, bahkan melakukan terjemah lintas bahasa atau lintas domain. Ya, beda dengan AI-AI sebelumnya atau LLM-LLM sebelumnya, banyak bahasa yang disalahartikan ya. Misal bahasa yang cukup teknis, yang artinya teknis, tapi malah dianggap bukan teknis ya, kayak di sini nih interaksi cerdas gitu ya. Ya mungkin ada bahasa Inggrisnya secara teknis ya, tapi kalau diterjemahkan literalnya kadang-kadang mungkin nggak sesuai. Nah, ini adalah yang pertama meminta konteks tambahan. Model bisa Anda latih untuk meminta klarifikasi jika informasinya kurang. Ya contoh prompt-nya, "Jika informasi masih kurang, mohon tanyakan detail tambahan sebelum menjawab." Nah ini salah satu, kalau kita buat agent ini termasuk yang biasanya disebut dalam, sistem prompt ya. Hal ini mendorong LLM untuk mengurangi kesalahan asumsi, terutama untuk pertanyaan yang ambigu ya, pertanyaan ambigu banyak. Terus yang kedua, text style unbundling. Teknik ini digunakan untuk memisahkan elemen gaya dari satu teks, misalnya kalimat panjang, nada suara, tingkat formalitas, kosakata, dan struktur, agar bisa digunakan kembali. Oke, kita lihat contohnya. Analisis gaya penulisan artikel ini, lalu tuliskan ulang paragraf lain dengan gaya yang sama. Yes, ya ini bisa ya. Mmm, kita tuh bisa nyuruh LLM untuk, menulis kata dengan formal, dengan casual, dengan mungkin, urgent gitu ya. Dia bisa dengan seperti itu. Jadi LLM ini bisa mengidentifikasi bahwa teks tersebut formal, ringkas, menggunakan kata teknis, lalu menerapkan gaya serupa pada teks tertentu. Ini berguna untuk branding, copywriting, dan konsistensi gaya komunikasi. Nah, biasanya ini dipakai pada saat kita bikin email ya. Mungkin kalau dulu kita bikin email ngetik lama karena mungkin takut gaya bahasanya kurang tepat atau bahasa Inggrisnya kurang salah gitu ya. Sekarang kita dengan beberapa prompt saja udah bisa, bikin email yang formal atau mau bikin email yang casual. Selanjutnya ada universal translation. LLM mampu menerjemahkan tidak hanya antar bahasa alami, tapi juga antar bahasa pemrograman. Oh yes. Ini salah satu contohnya, ubah kode Python ini menjadi JavaScript. Nah, namun perlu dicatat bahwa terjemahan ke bahasa minoritas atau bahasa pemrograman yang tidak populer bisa memiliki akurasi yang rendah, korek. Mmm, ini umum banget ya terjadi ya, cuman karena kita mungkin, ya saya sih pribadi jarang pakai bahasa yang minoritas, saya seringnya pakai Java mungkin, eee, akurasinya tinggi ya. Bahkan Java pun sebenarnya, eee, kalau dibilang minoritas mungkin tidak, tapi kalau kita ngomongin tentang data yang dipakai untuk training oleh AI, tentu Java bukan bahasa dengan, availability publik yang banyak. Beda dengan JavaScript ya, setahu saya JavaScript itu memang, eee, banyak available di luar sana dan, eee, training datanya jadi lebih luas gitu bagi si AI, sehingga AI mungkin akurasinya lebih tinggi, itu yang saya rasakan. Oke, selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu adalah mengelola skala, managing scale, summarization, dan chunking. Untuk dokumen yang panjang atau melebihi batas token, ada 2 teknik yang penting yaitu adalah chunking and summarization. Oke, kita bahas satu-satu ya. Summarization dulu, digunakan untuk meringkas dokumen yang panjang, menjaga informasi penting tetap ada sambil membuang detail yang tidak relevan. Ya, contoh alur bagi dokumen menjadi beberapa chunk. Nah, chunk-nya belum dibahas tapi di sini udah ya. Chunk ini misalnya paragraf gitu ya.
Ringkas tiap chunk atau tiap bagian gitu ya, gabungkan ringkasan menjadi kesimpulan akhir. Prompt-nya bisa seperti ringkas teks berikut dalam 3 kalimat yang mencakup inti dari pembahasan. Yes. Eee, ya kalau bisa sih kita baca dulu ya, kadang-kadang mungkin ada detail-detail penting yang kelewat, kita musti, pinter-pinter juga untuk, eee, mengkoreksi gitu ya. Tadi kita udah yang summarization, sekarang ke chunking. Teknik memecah teks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan kalimat, paragraf, topik, jumlah token. Token dari OpenAI sangat berguna di sini. Ya poor chunking, chunking yang buruk seperti memecah teks per kata dapat menyebabkan hilangnya konteks dan menurunkan kualitas respons. Ya, tentu kita kalau ngomongin chunking atau memecah teks gitu ya, kita nggak mungkin per kata, karena per kata itu bisa nggak punya makna. Ya kata pisau ya, pisau itu nggak punya makna, ya maknanya adalah barang gitu ya, tapi kalau pisau itu dimasukkan ke dalam, eee, sebuah alat ya, misalnya ini adalah alat yang digunakan untuk memotong apa ya, maka dia punya konteks adalah alat pemotong, gitu ya. Mungkin kalau pisau dimasukkan dalam, konteks yang lain mungkin dia punya, konteks yang lain. Tentunya di sini, chunking ini kalau kita upload PDF ke ChatGPT, umumnya dia secara otomatis sudah melakukan chunking ya. Dia punya algoritma atau punya settingan sendiri yang, dirasa cukup, mumpuni ya. 5, aplikasi khusus, classification dan sentiment analysis. Pengaplikasian khusus ya mungkin ya ini ya. LLM sangat cocok digunakan untuk text classification, bahkan tanpa data latih eksplisit atau zero shot learning. Classification. Contohnya begini, klasifikasikan kalimat berikut ke dalam pujian, keluhan, atau netral. Kalimat layanan CS-nya lambat sekali. Nah, outputnya misal adalah keluhan. Cocok untuk digunakan dalam moderasi komentar, kategori berita, atau penyaringan email. Terus ada sentimen analisis juga. Ini prompt-nya, analisis sentimen dari kalimat ini, tampilkan hasil sebagai positif, negatif, atau netral. Dengan pre-processing tambahan seperti menghilangkan karakter spesial dan konversi ke huruf kecil, akurasinya bisa ditingkatkan. Yes, iya, oke. Ya kadang-kadang kalau kita ngomongin analisis sentimen ya, mungkin perkataan orang kan kadang-kadang ada yang aneh gitu ya. Misal kalau dibilang, "Servisnya lambat," A-nya ada 20 gitu. Mungkin bagi AI akan terasa, "Ini apa ini maksudnya ya?" Jadi dibikin netral itu bahaya juga. Ya jadi, di sini disarankan untuk melakukan, pre-processing tambahan, ya. Seperti menghilangkan karakter spesial juga ada misal ya, kadang-kadang ada yang alay gitu ya, hurufnya diganti angka. Tantangan model masih bisa keliru menangani sarkasme, ambiguitas, dan konteks budaya. Ya sarkasme terutama ya, kita bahasanya memuji tapi sebenarnya dia menjatuhkan gitu. Terus ada juga majority vote strategi. Ini mungkin contoh yang lain ya dari classification, sentiment analysis, ini yang ketiga ada majority vote strategi. Melakukan klasifikasi beberapa kali lalu mengambil hasil yang paling sering muncul. Ini bisa mengurangi variansi dan peningkatan stabilitas label. Ya ini ada strategi juga ya. Nomor 6, alur kerja lanjutan, iteration, evaluation, dan meta prompting. List to most prompting, mulai dari pertanyaan atau informasi sederhana, lalu lanjutkan ke pertanyaan yang lebih kompleks berdasarkan respon sebelumnya. Contoh, apa itu API? Dijelasin, terus tanya lagi, jelaskan jenis-jenis API, terus bandingkan REST dan GraphQL. Nah ini cocok untuk edukasi bertahap dan eksplorasi pengetahuan. Ya ini wajar ya, kita harusnya sering ngelakuin kayak gini. Kadang-kadang juga ada yang cuma sekali tanya kita udah paham, ada yang berkali-kali tanya. Terus, self evaluation. LLM mengevaluasi hasilnya sendiri berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, apakah jawaban sebelumnya sudah akurat dan logis, jika belum perbaiki. Nah, ini biasanya sering dipakai untuk summarization nih, ya. Tolong cek lagi dong output sebelumnya, bandingkan dengan dokumen yang ada, pastikan summarize-nya tidak mengurangi hal-hal penting. Nah, itu bisa dilakukan terus tuh, repeating ya.
Kriteria evaluation menggunakan model besar seperti GPT-4 untuk mengevaluasi hasil model yang lebih kecil, misal GPT 3.5. Lebih cepat dan murah dibandingkan penilaian manual oleh manusia. Yes, korek. Meta prompting, membuat prompt yang menghasilkan prompt baru. Ya, ini sangat powerful untuk mengotomasi, pembuatan, prompt visual, misal DALL-E atau Midjourney, template dokumen, guide, atau style rules. Contohnya, buat prompt untuk menghasilkan resume dengan gaya profesional dalam bahasa Indonesia. Nah, kita udah bahas ya, tadi isi utamanya, ini sekarang kita ke bab selanjutnya adalah contoh penerapan praktis. Misalnya Anda memiliki daftar belanja dalam format YAML dan hanya ingin menampilkan item yang valid berdasarkan skema tertentu, ini misal apple slice, milk, bread, eggs, query pengguna, begini, LL akan menghasilkan begini, ya. Jika tidak ada yang cocok bisa diatur kayak output-nya. Ini contoh penerapan teknis yang hasil summarize-nya ya. Jika tidak ada yang cocok bisa diatur output-nya no items gitu. Nah, oh ini contohnya ya. Terus Anda juga bisa membuat Python function bernama validate response yang akan memeriksa output YAML ya. Ya, ini contoh penerapan sederhana. Kayaknya setiap bagian tadi contohnya udah cukup jelas, alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi bab ini mengajarkan bahwa kualitas prompt sangat menentukan kualitas output dengan strategi seperti view shot prompting, textile unbundling, chunking, summarization, meta prompting, list to most iteration, dan self evaluation. Kita bisa memaksimalkan kemampuan LLM dalam berbagai konteks teknis maupun non teknis. Penutupnya ya mungkin demikian pengajian kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.